Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah pemikiran mendalam tentang nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kata filsafat sendiri memiliki arti cinta akan kebijaksanaan, yaitu mencari sesuatu sampai ke akar-akarnya. Sedangkan Pancasila adalah 5 prinsip utama dalam bernegara, menjadi dasar negara Indonesia sejak tahun 1945 dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Intinya, filsafat Pancasila adalah cara berpikir yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa menjadi pegangan hidup kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalau nilai-nilai filsafat Pancasila itu gimana, Bang? Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat Pancasila. Kawan-kawan sekalian, kita mengetahui bahwasanya Pancasila memiliki 5 sila atau 5 dasar. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila ini memiliki keterkaitan yang sangat koheren, membentuk sebuah ideologi yang kita sebut sebagai ideologi Pancasila. Yang pertama, kawan-kawan, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengandung nilai religius, mengandung nilai ketuhanan yang menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ketuhanan yang dicantumkan pada sila pertama. Sila ini menjadi arti bahwasanya Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Kita mengetahui bahwasanya di Indonesia ada 6 agama yang resmi diakui sebagai agama yang sah. Yang pertama adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, jadi itu yang kita dapat kita petik adalah bahwasanya Indonesia merupakan negara yang religius, negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan sebagai dasar dari Pancasila, yaitu sila pertama. Baik kawan-kawan, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini saya mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang menyombongkan dan membanggakan diri. Jadi kawan-kawan sekalian, dalam ayat ini selain Allah memerintahkan kepada kita untuk jangan mempersekutukan Allah sebagai Tuhan, namun setelah itu Allah menjelaskan kepada kita semua tentang pentingnya untuk berbuat baik kepada sesama. Tadi ada kata orang tua, ada kata tetangga, dan lain sebagainya. Jadi setelah kita menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang ada pada sila pertama Pancasila, jadi kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai hak asasi manusia yang itu dicantumkan dalam Pancasila sila kedua. Baik kawan-kawan sekalian, kita akan masuk pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ketika kita sebagai warga negara yang baik telah melaksanakan 2 nilai yang saya katakan tadi. Yang pertama adalah nilai ketuhanan pada sila pertama. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan pada sila kedua. Ketika 2 nilai ini telah kita aplikasikan, telah kita implementasikan dalam kehidupan kita bermasyarakat, tentu saja akan terbentuklah sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ketika nilai ketuhanan telah dijunjung tinggi dan nilai kemanusiaan telah dijunjung tinggi, maka rakyat Indonesia akan bersatu. Inilah disebut dengan nama nilai persatuan dan kesatuan. Ketika telah bersatunya seluruh warga, seluruh masyarakat, seluruh rakyat, maka terbentuklah
kesatuan ataupun keguyupan sesama masyarakat, dan ini akan membentuk ketentraman serta keteraturan sosial yang berdampak pada tingkat kehidupan masyarakat di Indonesia. Baik kawan-kawan sekalian, kita akan masuk pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ketika kita sebagai warga negara yang baik telah melaksanakan dua nilai yang saya katakan tadi. Yang pertama adalah nilai ketuhanan pada sila pertama. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan pada sila kedua. Ketika dua nilai ini telah kita aplikasikan, telah kita implementasikan dalam kehidupan kita bermasyarakat, tentu saja akan terbentuklah sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Ketika nilai ketuhanan telah dijunjung tinggi dan nilai kemanusiaan telah dijunjung tinggi, maka rakyat Indonesia akan bersatu. Inilah disebut dengan nama nilai persatuan dan kesatuan. Ketika telah bersatunya seluruh warga, seluruh masyarakat, seluruh rakyat, maka terbentuklah kesatuan ataupun keguyupan sesama masyarakat, dan ini akan membentuk ketentraman serta keteraturan sosial yang berdampak pada tingkat kehidupan masyarakat di Indonesia. Baik kawan-kawan sekalian, kita akan masuk kepada sila yang keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini saya mengutip Quran surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ayat ini menjadi sebuah dasar bagi kita bahwasanya Islam juga menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bermusyawarah dengan musuh, dengan orang yang memusuhi Rasulullah. Namun dalam negara kita yang bersistemkan sistem demokrasi, tentu saja nilai musyawarah ini dijunjung tinggi dalam negara kita. Dan itu merupakan hasil juga dari produk Islam, yaitu adalah nilai musyawarah, di mana Indonesia sebagai negara demokrasi juga sama menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan mufakat. Dan itu menjadi arti bahwasanya nilai demokrasi, nilai musyawarah merupakan nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, kita masuk kepada sila yang kelima kawan-kawan sekalian. Setelah kita menjunjung tinggi nilai ketuhanan pada sila pertama, setelah kita menjunjung tinggi nilai kemanusiaan pada sila kedua, kita menjunjung tinggi nilai persatuan pada sila ketiga, kita menjunjung tinggi nilai demokrasi dan musyawarah serta mufakat pada sila keempat, maka ketika empat nilai yang terkandung dalam Pancasila ini kita aplikasikan, maka akan muncullah nilai yang kelima, yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika empat poin ini telah kita laksanakan, maka akan muncullah keadilan sosial. Jadi kawan-kawan sekalian, apa makna adil di sini? Makna adil di sini adalah sikap kita yang tidak tembang pilih untuk bersikap baik kepada setiap masyarakat. Jadi kita tidak memandang suku, kita tidak memandang etnis, kita tidak memandang agama dan lain sebagainya. Tapi sesama warga Indonesia kita merupakan saudara. Jadi nilai Pancasila yang ada 55 tadi merupakan satu kesatuan dalam ideologi Pancasila. Secara filsafat Pancasila, 5 nilai ini merupakan karakter bangsa Indonesia yang harus kita aplikasikan sebagai warga negara Indonesia guna penerapan filsafat Pancasila. Penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar dan filsafat hidup bangsa Indonesia harus diwujudkan dalam keyakinan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap Pancasila memiliki nilai-nilai aksiologi yang dimana dapat diterapkan sebagai
pedoman etika, moral, dan nasional. Pancasila ini terdiri menjadi 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks aksiologi, ketuhanan yang Maha Esa ini memiliki nilai religius yang bersumber kebebasan beragama dan toleransi antara umat beragama. Pemerintah wajib menjamin kebebasan beribadah dan masyarakat harus hidup saling menghormati sebagai pendoman hidup. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini mengandung nilai keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Negara harus melindungi hak asasi manusia, sedangkan masyarakat juga harus menjunjung sikap empati, tolong-menolong, dan menghormati sesama. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini menekankan persatuan dalam keberagamaan dan pemerintah harus menyusun kebijakan dan memperkuat interaksi nasional, sedangkan masyarakat harus menjunjung semangatnya nasionalisme dan gotong royong. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan. Dalam sila keempat ini menekankan bahwa pentingnya demokrasi melalui musyawarah dan mufakat, yang dimana warga negara harus berhak mengambil keputusan dalam keadilan dan kebijaksanaan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus berfokus pada penerapan kesetaraan dan keadilan di berbagai bidang. Pemerintah harus memeluk kebijakan proyek kecil dan menyanakan diharapkan menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan filsafat Pancasila. Baik kawan-kawan, berikutnya kita akan membahas tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh filsafat Pancasila di era sekarang. Yang pertama yaitu adalah globalisasi dan westernisasi. Tentu saja ya, ketika merambaknya pada saat ini pengaruh-pengaruh globalisasi, pengaruh-pengaruh budaya ataupun paham dari dunia-dunia barat mengancam nilai Pancasila. Mengapa? Karena nilai-nilai western, nilai-nilai globalisasi yang masuk dari budaya-budaya luar tentu saja sangat banyak yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Jadi sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa yang aktif, kita harus bisa membentengi diri kita terhadap ideologi, terhadap budaya yang tidak sesuai atau yang bertentangan dengan nilai Pancasila sebagai ideologi negara kita. Yang kedua adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Jadi kawan-kawan, kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi pada saat ini yang kita lihat di lingkungan kita merupakan salah satu faktor, merupakan salah satu tantangan yang harus kita hadapi dalam mengaplikasikan, dalam mengimplementasikan sepenuhnya nilai dari Pancasila ini, nilai dari filsafat Pancasila ini. Baik, yang ketiga adalah kawan-kawan, penyebaran hoax. Pada saat sekarang ini kita dihadapkan pada era digital yang salah satu dampak negatifnya adalah semakin cepatnya perkembangan berita-berita bohong atau hoax. Tentu saja sebagai mahasiswa kita harus kritis dalam memilah dan memilih berita yang benar dan mana berita yang belum terverifikasi kebenarannya. Mengapa? Karena berita yang belum terverifikasi kebenarannya pada akhirnya dapat menimbulkan perpecahan yang bertentangan dengan Pancasila sila ketiga, itu nilai persatuan. Jadi pada akhirnya berita hoax yang merambah dapat menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat, dan ini melanggar dan mencederai nilai-nilai filsafat Pancasila yang menjadi ideologi dasar negara kita. Baik, adapun tantangan yang keempat dihadapi dalam pengaplikasian Pancasila ini yaitu adalah melemahnya nilai musyawarah dan demokrasi. Kita menemukan pada saat sekarang ini, terlepas dari negara kita Indonesia yang menganut sistem demokrasi, namun tingkat aplikasian, tingkat realisasi dari nilai demokrasi itu sangat minim, di mana masih banyaknya keputusan-keputusan bersama untuk masyarakat seluruh Indonesia yang diambil sepihak
tanpa ada diskusi yang matang. Tentu saja ini merupakan hal yang sangat mencederai nilai demokrasi. Meningkatnya yang disebut dengan nama nepotisme, meningkatnya juga oligarki. Ini merupakan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengaplikasian Pancasila di dalam negara kita pada saat sekarang ini. Baik kawan, adapun kesimpulan dari materi kami yang telah kami sampaikan melalui video ini tentang filsafat Pancasila adalah sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa yang berkarakter, kita harus mengaplikasikan, mengimplementasikan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai filsafat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup negara kita. Dan kita harus melindungi negara kita, melindungi budaya kita dari bahaya globalisasi, westernisasi, bahaya-bahaya hoax, dan lain sebagainya. Sehingga akan terwujudlah negara yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai persatuan, musyawarah, demokrasi, mufakat, serta terwujudlah negara yang adil dan makmur. Mungkin demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.